Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Primender Podcast, the podcast to remind yourself. Sebelumnya kenalin, Ane Syafiq yang akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Jadi di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas topik yang sangat menarik nih teman-teman. Topiknya itu adalah pangan halal. Nah, kenapa tema ini penting banget buat kita bahas ya? Karena kan kita hidup di era modern di mana inovasi produk itu memunculkan banyak sekali pangan yang baru gitu. Contohnya aja kemasan produk, kuliner kekinian, bahkan sampai muncul yang namanya daging sintetik. Nah, di era modern ini ternyata ada satu aspek gitu yang mungkin luput dari perhatian kita, yaitu aspek kehalalan produknya. Dan kenapa tema ini penting banget buat kita bahas, terutama bagi untuk produsen dan konsumen. Karena untuk bagi produsen, ketika mereka bisa buat suatu produk yang halal, mereka itu bakal dapat trust atau kepercayaan dari konsumennya. Dan untuk konsumen ketika mereka bisa mengkonsumsi produk halal itu kan mereka bakal jadi lebih tenang gitu. Nah, di podcast kali ini Ani nggak sendirian, Ani ditemani dengan narasumber yang luar biasa kece. Yang mana beliau ini punya ilmu dan pengalaman yang sangat relevan dengan tema yang kita angkat pada podcast kali ini. Dan beliau juga punya pengalaman menjadi pendamping PPH selama 2 tahun. Mungkin langsung aja kita sambut narasumber kita, Bang Zil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ane mengucapkan terima kasih banyak nih Bang Zil udah mau ngeluangin waktunya di tengah kesibukan Bang Zil. Nah, Bang Zil nih gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Moderator? Ane alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama mungkin Ane mau tanya nih, Bang Zil kesibukannya belakangan ini lagi ngapain aja? Kalau belakangan ini lagi belajar lagi. Kuliah S2. Kuliah S2? Iya, itu lo ngambil betul. di mana ya Bang? Di PPM School of Management. PPM Jurusan School Manajemen. Jurusan manajemen. Iya. Nah, oke. Jadi Bang Zil ini beliau dulu juga pernah mengikuti organisasi LDK sama kayak kita teman-teman. Jadi beliau ini pernah menjadi sekretaris PSDM, terus koordinasi PSDM dan sekarang menjadi formatur di LDKS FST. Nah Bang, Ane pernah dengar ya Bang, kalau Abang ini pernah jadi pendamping produk halal ya, pendamping PPH. Iya, betul sekali. Nah, mungkin boleh diceritain nih Bang, gimana pengalamannya selama menjadi pendamping PPH? Kalau saya menjadi pendamping proses halal itu sejak 2023 awal ya, hingga sampai saat ini, berarti ya kurang lebih 2 tahun ya. Dan alhamdulillah selama perjalanan ini pernah mendampingi ya sekitar 60 UMKM dan bisa mendapatkan sertifikat 84 sertifikat. Kok bisa sebanyak itu Bang? Gimana tuh? Kok bisa? Banyak banget tuh itu 84 sertifikat. Ya, karena waktu itu kebetulan dari Prodi S1 Agribisnis sedang ada proyek mata kuliah. Kemudian setelah itu ada program KKN. Nah, di program KKN tersebut saya memasukkan program sertifikasi halal ke KKN tersebut, sehingga berkoordinasi dengan desa. Desa mengumpulkan semua UMKM makanan minuman yang belum tersertifikasi halal. Ya waktu itu kurang lebih banyak sehingga kita cukup mendapatkan peserta yang banyak sih di situ dalam mendapatkan sertifikat. Selain itu juga saya di rumah di wilayah Jawa Barat itu berkoordinasi dengan kecamatan mengumpulkan UMKM dan saya mengajak nih ke UMKM yang belum tersertifikasi halal untuk saya dampingi. Ih, keren banget loh. Jadi ternyata dimasukin ke program KKN gitu ya? Iya, untuk betul. Proses sertifikasi halal. Betul. Tapi kan Bang, kebanyakan masyarakat tuh kadang kurang aware gitu dengan sertifikasi halal. Mungkin apa aja sih tantangan nih Abang selama mendampingi UMKM dan melakukan sertifikasi halal gitu? Tantangannya? Tantangannya selama menjadi pendamping tentunya tadi yang pertama masyarakat ini kurang paham ya apa itu sertifikasi halal, kemudian fungsinya ataupun manfaatnya bagi dia kan. Nah, betul. Padahal itu sangat penting bagi mereka-mereka yang ingin usahanya grow up kan. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi kendala adalah self declare ini, program sertifikasi halal self declare itu membutuhkan kemampuan dari orangnya. Artinya
dia harus menyiapkan dokumen-dokumen yang notabene tinggal isi aja sih di website, namun kan mereka kadang terbatas waktu, kemudian juga kadang nggak punya gadget ataupun nggak bisa megang laptop gitu kan, sehingga perlu ya pengorbanan ekstra lah dari kita sebagai pendamping halal untuk menginput data tersebut. Oke. Ternyata banyak banget nih teman-teman untuk tantangan selama proses pendampingan produk halal gitu. Nah, kalau boleh tahu ya Bang Zil kan tadi udah melakukan sertifikasi banyak banget ya 84 produk, kemudian mendampingi banyak UMKM. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, proses sertifikasi halal tuh kayak gimana ya? Apakah sulit gitu atau gimana? Sebenarnya nggak sulit sih teman-teman dan abang moderator, karena sekarang kan proses sertifikasi halal udah di backup oleh BPJPH kan, di bawah Kementerian Agama, dan mereka membuat satu sistem yang mudah namanya si halal. Itu bisa kita jumpai di aplikasi ataupun di website. Nah, ada dua skema. Yang pertama skema self declare, artinya seperti yang tadi saya sebutkan, pelaku usaha ini mendeklarasikan bahwa proses dan produknya ini halal. Jadi nanti BPJPH dan kami pendamping tinggal memverifikasi apakah benar mereka prosesnya dan produknya halal. Nah, itu self declare ini murah, sekitar 230.000. Tapi ada kabar gembira juga nih. Biasanya ada program gratis. Nah, itu di 2022-2023 booming sih, namanya Sehati, sertifikasi halal gratis. Nah, itu banyak UMKM yang mendapatkan manfaat Sehati itu. Nah, skema yang kedua itu reguler. Artinya reguler ini biasanya untuk pelaku usaha yang udah glow up, biasanya udah tingkatnya CV ataupun PT. Menengah ke atas gitu ya? Iya, betul. Ataupun produk-produknya yang susah, kayak daging itu kan susah ya, titik kritisnya banyak gitu. Nah, itu bisa melalui sertifikasi reguler. Nah, dari dua-duanya ini sama sih prosesnya. Pelaku usaha menginput data, kemudian dari BPJPH nanti memverifikasi, baru dilempar ke LPH. LPH ini dia semacam mengukur ataupun men-scoring berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Nah, habis itu terbitlah semacam bond, nanti para pelaku usaha bayar. Baru setelah itu diaudit lagi data yang sudah di awal diinput, dan nanti LPH menjadwalkan kapan berkunjung atau mengaudit, memeriksa proses dan produknya ke pelaku usaha tersebut. Nanti selama proses itu nanti mungkin auditnya datang ke tempat pelaku usaha, dan ya setelah itu dilaporkan ke sistem tadi lagi, baru setelah beberapa hari bisa keluar terbit sertifikatnya. Wah, ternyata lumayan panjang ya, betul. untuk proses sertifikasi produk halal. Tapi tadi Bang disebutin harganya beda-beda gitu ya Bang? Iya, tergantung skemanya. Kalau skema self declare karena produk-produk yang gampang ya, kayak misalkan keripik singkong, kemudian keripik pisang, itu kan titik kritisnya dikit ya, jadi lebih murah 230.000. Kalau mau nunggu yang Sehati atau gratis juga ada nanti. Atau yang reguler ini skema kedua itu ya memang agak mahal sih, karena kan untuk yang perusahaan udah besar. Paham Pak. Oh ya, tadi Abang juga nyebut soal titik kritis nih Bang. Ya, sebetulnya titik kritis itu apa sih Bang? Karena kan mungkin banyak dari pendengar kita nih kurang familiar gitu dengan istilah titik kritis. Mungkin boleh diceritain singkat aja Bang. Jadi gimana ya, secara mudah titik kritis ini zona di mana selama proses produksi, misalkan dari awalnya bahan alami jagung hingga menjadi produk akhir, misalkan ada supasup, kita lihat nih sepanjang pengolahan ini mana sih step-step yang sangat kritis kehalalannya. Jangan-jangan ada step-step yang ketika ada kontaminasi produk akhirnya langsung halal. Nah, itu namanya titik kritis. Jadi step-step yang sangat kritis kehalalannya, menentukan kehalalan produk akhir. Jadi titik kritis tuh antara bahan hewani sama nabati itu sama atau beda ya Bang, kalau boleh tahu? Jadi kalau dari bahan nabati biasanya kalau kita pengolahannya tidak terlalu banyak ataupun langsung memakan bahan nabati tersebut halal. Kan kalau misalkan
abang moderator makan melon ya, Iya. itu kan halal kan? Pasti dong. Ya kita nggak perlu Iya. telisik lagi Ah. titik kritisnya. Nah tapi kalau misalkan kita olah nih melon misalkan jadi hal apakah produk apa, itu kita perlu telaah apakah ada bahan tambahan pangan di situ. Nah bahan tambahan pangan ini apakah zatnya halal atau enggak? Kalau misalkan itu haram, ya tentunya nanti produk akhirnya juga haram. Nah, itu titik kritis bahan nabati berarti adakah penambahan pangan atau selama proses itu apakah dia memakai alat-alat seperti pisau yang udah terkontaminasi halal ya, kayak misalkan jangan-jangan pisaunya terkontaminasi minyak babi. Nah itu kan nanti produk akhir dari produk melon ini kan nanti haram. Nah itu kalau kedua, nah ini yang sangat sistematis ya masalahnya, karena bahan olahan hewani kan biasanya diproses jadi produk-produk yang sangat lezat, tapi itu prosesnya panjang. Kayak misalkan dari daging jadi sosis kan, itu titik kritisnya misalkan dari penyembelihan. Penyembelihannya halal apa enggak, oleh muslim apa enggak, pakai pisau yang tajam apa enggak, pakai basmalah apa enggak, itu titik kritis. Terus juga selama prosesnya misalkan penambahan bahan pangan, apakah jangan-jangan menggunakan zat-zat yang terkontaminasi babi dan sebagainya, itulah titik kritisnya panjang di bahan hewani. Oke, mungkin kalau bisa ambil penjelasan dari Bang Zil tadi, titik kritis bahan hewan itu pertama dari sumber, yang kedua dari fase penyembelihannya apakah sesuai dengan syariat atau enggak, kemudian ada tambahan pangannya atau enggak gitu ya. Iya. Kemudian kalau untuk titik kritis bahan nabati tadi sebetulnya asalnya semuanya tuh halal aja gitu. Betul. Tapi kalau ada bahan tambahan pangan, nah itu jadi titik kritisnya. Betul. Nah, kemudian ya Bang, bicara terkait dengan kehalalan produk, sebetulnya ya Bang, seberapa besar sih potensi industri halal gitu di pasar global ya? Anda pernah dengar kalau Thailand ini dia tuh benar-benar berusaha banget jadi pusat halal dunia. Yang notabene-nya Thailand ini kan negara non muslim ya. Tapi kok mereka bisa betul-betul ngusahain banget gitu untuk menjadi pusat halal dunia. Pasti ada sesuatu yang istimewa nih dari industri halal. Ya, sekarang ini industri halal sedang menjadi pembicaraan di semua masyarakat ya, baik itu masyarakat muslim ataupun non muslim, karena pangsa pasarnya besar. Kita lihat aja masyarakat muslim di seluruh dunia kan banyak. Di Indonesia aja mayoritasnya muslim. Nah, ada statement dari Islamic Global Economy yang mengatakan bahwa hasilnya tukar perdagangan produk halal ini bisa triliunan dolar. Itu kan sangat besar ya tentunya. Nah makanya si Thailand tadi itu dia sangat memperhatikan produk halal, karena ya itu tadi pangsa pasarnya besar. Kemudian juga Thailand sendiri kan kalau kita lihat dia diapit sama negara-negara muslim kan, kayak Malaysia, kemudian kita, Brunei dan sebagainya, yang notabene kebanyakan muslim. Terus juga makanya dia kebanyakan ekspor produknya produk halal misalkan ke Timur Tengah. Nah itu Thailand sudah melihat itu sebagai hal yang menjanjikan ya di masa depan. Wah, jadi sebetulnya berarti industri halal itu betul-betul menjanjikan ya. Mungkin selain itu mungkin faktor pemerintahnya ngedukung banget kali ya Bang? Iya betul. Karena kebijakan beberapa hal tentang halal ini dimasukkan kebijakan dalam pembuatan produk di perusahaan-perusahaan. Jadi semua perusahaan wajib kan untuk memperhatikan halal. Oke, pantesan gitu ya Thailand bisa semaju itu gitu untuk pusat halal dunia. Nah, itu kan Thailand ya Bang ya. Kalau di Indonesia itu gimana? Gimana nih pemerintah support gak sih untuk industri halal ini di Indonesia? Sejak lama pemerintah Indonesia juga memperhatikan hal ini ya. Misalkan di tahun 2014 ada UU JPH, UU pasal 33 tahun 2014. Jadi tahun 2024 ini seharusnya semua makanan minuman sudah wajib halal. Nah itu bagaimana pemerintah memperhatikan kehalalan itu, termasuk beberapa UU yang digunakan BPJPH juga kebanyakan sudah bagus gitu dari undang-undangnya, ada sistem jaminan produk halal. Oke, paham. Nah mungkin kita dari tadi kan udah ngebahas banyak banget teori gitu ya Bang ya. Mungkin kita masuk ke studi kasus gitu. Sekarang nih kan bicara soal Gen Z deh Bang kita. Gen Z ini kan kalau sehariannya mereka tuh nggak lepas dari kopi gitu. Apalagi kita nih mahasiswa ya, nugas kopi tuh udah ibarat
teman setia gitu ya, teman nongkrong, teman begadang, teman belajar itu udah kita nggak bisa lepas lah dari kopi. Nah tapi sekarang tuh kan Bang ya banyak banget kopi yang ngandung kayak rum atau alkohol gitu Bang. Nah mungkin gimana sih Bang cara kita mungkin lebih aware gitu terhadap kandungan kopi? Karena kan ngiranya banyak orang tuh ngiranya kopi ini kan dari tumbuhan ya, Iya, dari iya. biji kopi. Nah udah pasti halal gitu, tapi ternyata belum tentu kan ya Bang ya. Menurut Iya, Abang gimana betul. tuh Bang soal itu? Jadi kita sebagai konsumen ya, Hmm, misalnya kita sebagai pencinta kopi. kopi, maka seharusnya sebelum kita membeli ataupun Hmm, meminum produk tersebut, kita lihat dulu sertifikat halalnya. Karena kan hmm, BPJPH sudah mengatur sedemikian rupa, semua produk yang halal harus ada label halalnya. halal. Kalau yang nggak ada kalau nggak halal ya pasang label non halal. Nah, kita sebagai konsumen harus aware dong terhadap itu. Itu kan juga berfungsi untuk kesehatan kita, Hmm, untuk biar tubuh ini bagaimana tidak tercemar penyakit, dan kita juga sebagai umat muslim mentaati perintah agama kita gitu. Nah, mengenai rum atau alkohol ini kan hmm, rum juga mirip ya dengan ya. alkohol, dia dari sari tetes tebu ya, hasil industri pengolahan gula yang Hmm, difermentasi sehingga nanti juga menghasilkan alkohol. Nah, menurut atau peraturan dari MUI tahun 2018, semua minuman yang dari industri Homer hmm, itu haram. haram. Ya, ada batasnya 0,5%. Nah, jadi kalau misalkan minuman ya kita lihat dulu nih adakah alkoholnya, berapa alkoholnya, misalkan di atas 0,5% ya kita nggak boleh gitu. Tapi dari peraturan MUI tersebut juga mensyaratkan berapa persen pun alkohol yang ada tetap Hmm. haram kalau diproduksi oleh industri Homer. Oh Jadi gitu. industri yang Hmm, benar-benar dia paham, menciptakan paham. alkohol untuk minum gitu. Hmm, Berapa persen itu kita nggak boleh gitu. Nah, itu yang perlu jadi perhatian kita ya. hmm. Sebenarnya untuk minuman beralkohol atau minuman yang mengandung alkohol ini bukan alkoholnya yang haram, tapi homernya. Homer kan kalau menurut hadis Nabi kan Hmm, semua yang memabukkan memabukkan. adalah homer, Hmm. dan semua homer adalah haram. Gitu kan? Nah, Betul. hadisnya begitu. Kalau semua alkohol haram, Hmm. ya kita nggak boleh makan durian, Iya, kan nggak durian boleh mengandung makan alkohol. tape, Bener, bener, ya. bener. Padahal durian, terus kemudian sirsak, Hmm, ya, gitu-gitu tuh hmm, buah-buah yang misalkan udah mateng hmm, atau jatuh dari pohonnya, kandungan alkoholnya besar itu. hmm, Kalau nggak salah di atas 5% malah. Nah, gede juga. tape Ya, juga di tapi atas 5%, tapi kita boleh. Kenapa? Karena tidak memabukkan. Jadi paham. unsur homer inilah yang menyebabkan hal alkohol ini haram, bukan Bukan alkoholnya. alkohol. Jadi karena ada larangan itu tadi ya, Hmm, eh, semua yang memabukkan adalah haram, haram. makanya ketika kita mengkonsumsi alkohol yang banyak menyebabkan kecanduan, kemudian juga apa namanya memabukkan, itulah haram gitu. Oke. Jadi tadi jadi yang bikin apa bikin haram itu sebetulnya sifat memabukkannya gitu, bukan Iya, alkoholnya. betul, betul Nah, sekali. mungkin bicara tentang alkohol nih Bang, pas banget. Kan ada tuh ya, bir dengan kandungan alkohol 0%. Nah itu sebetulnya halal atau enggak sih Bang kalau kayak gitu? Nah, itu dulu sempat booming juga ya, Eh, apalagi sempat sekarang booming. ya banyak anak muda yang mencari celah ya, gimana caranya bisa saya Bener. minum bir ya. Nah, itu kalau dari MUI sendiri Hmm, ada 3 hal yang menyebabkan itu haram. Kenapa? hmm. Yang pertama, penamaan produk. Itu termasuk dari sistem jaminan produk halal. Bila nama Nama produknya produk. itu mengarah kepada hal-hal homer itu nggak boleh. Kan kita tahu kalau bir itu Nah, udah pasti nama yang jelek kan, memabukkan kayak kan. wine gitu juga ya. Iya, kayak wine dan Ah, gitu-gitu itu kan pasti nggak boleh gitu, dari segi nama aja udah dilarang dari MUI gitu. Terus hmm. yang kedua, proses produksinya kan eh, ada perusahaan yang memproduksi bir 0% mungkin Iya. ya. Pasti ada juga yang memproduksi secara bersamaan memproduksi alkohol yang lebih dari 5% misalkan. Nah, itu kan mungkin jangan-jangan ada Kontaminasi silang kontaminasi. gitu ya. Itu tadi titik Hmm, kritis ya. paham, paham. Jangan-jangan ketika memproduksi 5% dipakai lagi untuk memproduksi yang 0%. 0%. Jadi proses produksinya ya
haram. Terus yang ketiga itu dari produknya itu sendiri gitu. Karena proses produksinya udah terkontaminasi, pasti produknya juga haram. Nah, itu dari MUI juga menjelaskan demikian ya. Dan dia juga kan merincikan tadi yang dari peraturan tahun 2018 itu memandatkan semua alkohol yang diciptakan atau diproduksi oleh industri yang Homer itu udah jelas haram. Walaupun 0% atau berapa itu tadi yang ente bilang. Oh, jadi sebenarnya faktor kontaminasi silang ini yang bikin mungkin haram gitu ya? Iya, betul. Dan menurut peraturan 2018 tadi ya, kalau yang benar-benar yang memproduksi ini industri Homer ya itu udah pasti ini. Tapi kalau bukan yang industri non Homer itu belum tentu gitu? Belum tentu. Kita lihat lagi dari peraturannya itu ada 3. Kalau makanan itu diperbolehkan ada kadar alkoholnya selama tidak memabukkan. Kayak apa? Kayak tape. Ya kan. Terus kedua minuman. Minuman ini kalau misalkan bukan dari industri Homer itu batasnya 0,5%. Terus yang ketiga bahan tambahan pangan itu mengacu pada poin 1 sama 2 tadi. Apakah dia makanan atau minuman. Jadi kita lihat itu dari peraturan yang MUI keluarin tahun 2018. Oke teman-teman, sebetulnya pembahasan terkait dengan studi kasus bir 0% alkohol itu udah jadi topik diskusi kita yang terakhir untuk podcast kali ini. Dan tadi udah banyak banget, betul-betul banyak banget pembahasan yang udah kita bahas ya. Tadi mulai dari titik kritis kehalalan produk, kemudian kita juga bahas terkait dengan proses sertifikasi halal, sebesar potensi industri halal gitu, yang mana sekarang banyak banget peluang karir gitu dengan adanya industri halal, peluang karir seperti auditor halal, kemudian pendamping PPH, juru sembelih halal dan sebagainya. Dan untuk teman-teman mungkin yang tertarik dengan auditor halal untuk menjadi auditor halal itu bisa banget tuh daftar di P3JPH UIN Jakarta gitu. Dan mungkin sebelum kita tutup nih Bang, ada gak sih closing statement yang mau dikasih sama Bang Zial? Silakan Bang. Oke, baik untuk Syafiq dan pendengar semua. Jadi masalah kehalalan ini sangat penting ya dalam proses produk, karena baik kita sebagai konsumen ataupun produsen pasti tentunya harus memperhatikan itu. Apalagi sekarang kan tadi yang sudah kita bicarakan lagi booming-boomingnya ya. Nah, kalau kita sebagai umat Islam bukan saja hanya ikut tren ataupun ikut peraturan pemerintah, tapi itu menjadi sebuah titah dari agama kita. Seperti yang ada di Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi kita sebagai manusia boleh makan sepuasnya apa aja, tapi perhatikanlah aspek halal dan thayyib. Nah, semua produk yang sudah halal tentunya sudah thayyib atau sudah baik, tapi yang sudah thayyib belum tentu halal. Maka dari itu proses sertifikasi halal ini sangat penting bagi para produsen untuk memastikan kehalalan produknya. Karena nanti kalau produsen semua memakai sertifikat halal, itu kan menambah trust atau kepercayaan dari konsumennya. Dan nanti konsumennya juga bakal loyal tuh ke produsennya, sehingga produsennya nanti memiliki untung yang besar ketika memiliki sertifikasi halal. Jadi ayo bagi teman-teman semua pelaku usaha terutama makan minuman yang belum punya sertifikat halal, boleh nih daftarin sertifikat halal melalui P3JPH atau BPJPH Kemenak. Luar biasa banget closing statement dari Bang Zil. Nah teman-teman, closing statement dari Bang Zil itu menandakan penutup dari podcast kita kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Zil atas ilmunya yang sangat bermanfaat, yang insya Allah bisa kita pelajarin lebih dalam lagi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar podcast kita hari ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kemudian jangan lupa untuk ikuti dan follow medsos LDKSFST di bawah ini. Nah, kemudian nanti juga mau minta maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.